Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam siklus scrap atau siklus asam sitrat. Kita mulai saja. Kemarin produk terakhir dari dekarboksilasi oksidatif adalah kita memiliki 2 asetil koenzim A. Nah, jadi Pak Jul akan terangkan bagian ini sekaligus pecah mengenai prosesnya ya, menjadi 5 tahapan. Nah, untuk yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa bekal utama atau bahan dasar utama atau substrat utamanya adalah 2 asetil koenzim A. Ya, di sini saya bisa tulis di sini tahap 1. Sebenarnya tahapan itu sebaliknya sudah ada sih, tapi saya sesuaikan dengan ilustrasi siklusnya di sini. Saya sesuaikan dengan siklus di sini. Yang pertama adalah tadi substrat awal ada 2 asetil koenzim A. Nah, ditambah dengan, karena ini koefisiennya 2, saya pakai ini kan ketemu asetil koenzim A masuk ke sini, direaksikan dengan 2 oksaloasetat. Ya kan? Ditambah 2 oksaloasetat. Kemudian masih ditambah di sini H2O. Nah, menjadi 2 asam sitrat. Hasilnya ini 2 asam sitrat. Nah, pertama kita analisis untuk C-nya. Kita lihat. Ini ada 2. Berarti 2 asetil koenzim A itu adalah C-nya 2. 2C2. Ditambah dengan 2 oksaloasetat. 2 C-nya ada 4. C4. H2O nggak ada C ya. Oh ya, ini masih ada panah ke atas ya. Berarti membebaskan koenzim A juga. Nah, asam sitratnya jelas 2C6. Coba kita hitung. 2 kali 6 12 ya. Kemudian ini 8 ditambah 4 12, cocok. Berarti tahap 1 ini sudah setara. Ya, sudah setara. Nah, pembentukan asam sitrat ini ada enzim yang terlibat juga di sini. Dikatakan ada enzim sitrat sintase. Ya, di sini ada enzim sitrat sintase. Kemudian lanjutnya tahap kedua. Nah, berarti tadi kan sampai asam sitrat. Berarti kan bahan dasarnya adalah asam sitrat. 2 asam sitrat, 2 asam sitrat ditambah dengan, nah ini kita lihat, ini asam sitrat ke sini. Yang masuk siapa? H2O ternyata. Ya kan? Ditambah dengan 2H2O. Nah, akan menjadi hasilnya adalah ini 2 alfa ketoglutarat. 2 alfa ketoglutarat. Nah, dengan ini produk sampingnya adalah NAD+. Membebaskan NADH ya ini di sini. Nah, berarti kita bisa menuliskan seperti ini. NAD+, NADH, kemudian dia juga membebaskan karbon dioksida. CO2. CO2-nya tentunya 2 ya. Nah, 2. Nah, sekarang kita perhitungkan untuk C-nya. Ini 2 asam sitrat 2C6 ya. 2C6 dibebaskan 2. Ini C-nya kan 2. 2CO2 dibebaskan 2. Berarti otomatis kan tinggal 5 ini di sini. Berarti 2C5. Ini 10 dibebaskan 2 kan 12. 2 kali 6 12, cocok. Ya kan?
Seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan aliran C-nya juga ya. C-nya lari kemana, atau dibebaskan atau bertambah, seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga. Tahap ketiga otomatis 2 alfa ketoglutarat ini yang akan dijadikan substrat dasarnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan cocok 1 2 3 4 5. Ya kan? Nah, 2 alfa ketoglutarat dibebaskan menjadi suksinat. Tetap 2 ya. Suksinat. Sebentar, agak geser. Nah, nanti takutnya ketutupan ya. 2 suksinat. Nah, dia membebaskan CO2. Dia juga membebaskan CO2 ATP, membebaskan NADH. Ya kan? Berarti membebaskan semua nih. Membebaskan ATP. Kemudian membebaskan CO2. Nah, yang satunya dia juga membebaskan 2 NADH. Di sini adalah 2 NAD plus. Ini kan. Nah, ATP-nya baru ATP-nya dari penambahan ADP ditambah P kan jadi ATP. Seperti ini. Nah, ini masing-masing koefisiennya adalah 2, ini 2. Seperti itu. Nah, sekarang bisa kita identifikasi 2 alfa ketoglutarat itu kan 2C5 ya. Nih, 2C5. 2 suksinat itu sama dengan 2C4. 2C4. Ini kan dilihat diidentifikasi 1 2 3 4. 2C4. 10 8 dia bebaskan 2. Cocok. Ya kan? Nah, lanjut ke tahap 4. Untuk tahapan 4 itu terdapat, nah ini ada penambahan H2O ini. Berarti 2 suksinat itu tadi 2 suksinat akan ditambah dulu ya sebenarnya, plus H2O akan menjadi oksalo. Sebentar, bukan oksalo. Ini masih kurang 1 ini mestinya. Ini kurang 1 ini. Suksinat itu jadi malat dulu ini. Kalau saya ambilkan. Nah, ini dia. Sumber literaturnya Pak Jul itu banyak sekali. Nah, ini mestinya adalah suksinat dari sini ya, suksinat kemudian akan menjadi malat di sini. Baru dari malat masuk ke oksaloasetat dulu. Seperti itu. Nah, malatnya itu C-nya masih tetap 4 ya di situ. Suksinat plus ini jadi malat. 2 malat. Ini hanya permasalahan FADH-nya. FADH 2 kali ya. Ini ada 2 dan 2 FAD. Nah, seperti ini. Berarti kan posisi C-nya tetap sama. Ini 2C4. Ini 2C4. Ini 2C4. Karena apa? Yang berubah kan hanya FAD jadi FADH 2 kali. Ini koefisiennya 2, 2. Sedangkan C-nya kan tidak berubah.
tidak ada perubahan komposisi. Seperti itu. Lanjut. Sebentar. Ini ya. Ini kan susinat. Nah, 1 2 3 4, C-nya 4. Ini malat 1 2 3 4, C-nya juga 4. Nah, ini sebenarnya ada enzimnya ya di sini, ada enzim susinat dehidrogenase. Ada enzimnya yang bekerja di situ. Jadi dalam setiap perubahan siklus Krebs atau siklus asam sitrat itu ada masing-masing enzim yang terlibat ya di sini. Asonitase, isositrat dehidrogenase, alfa ketoglutarat dehidrogenase, susinil koenzim A sintase, malat dihidrogenase. Nah, akhiran ase-ase ini semuanya adalah enzim-enzim yang merubah perubahan itu tadi. Nah, itu tahapan yang keempat. Saya ambil untuk tahap yang terakhir, tahap kelima. Tahap kelima itu bisa kita lihat ya, ini dari malat ini ke oksaloasetat. Jadi 2 malat akan menjadi 2 oksaloasetat. 2 malat jelas 2C4, oksaloasetat juga 2C4. Nah, di situ hanya pembebasan 2NAD sama 2NADH. Seperti ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ya. Yang ini untuk menjawab nomor yang C. Nah, C berarti sudah terjawab. Seperti itu. Lanjut kita membahas ke pertanyaannya ya. Apakah substrat yang digunakan pada siklus Krebs? Substrat yang digunakan untuk siklus Krebs adalah jelas asetil koenzim A. Jadi untuk setiap kelipatan 2 mol ya, 2 asetil koenzim A. Itu substratnya. Kemudian yang B, senyawa apa yang mengikat 2 asetil koenzim A pada saat memasuki siklus Krebs? Senyawa yang mengikat 2 asetil koenzim A pada saat memasuki siklus Krebs adalah, nah ini, 2 oksaloasetat. Ini senyawa yang mengikat. Senyawa yang mengikat. Ini adalah oksaloasetat ini. Ini kan pertama kali masuk kan ini. Iya kan? Masuk. Terus ketemu dengan ini. Diikat. Menjadi asam sitrat. Oke, B clear. Kemudian C sudah. D. Pada tahapan mana sajakah H2O ditambahkan? H2O ditambahkan itu pada, kita bisa lihat anak panahnya saja. Dimana anak panah itu masuk ya. Masuk itu berarti ditambahkan H2O. Yaitu pada tahap ini. Perubahan asam sitrat menjadi alfa ketoglutarat. Ya. Nah, ini kan tambah H2O. Kemudian yang satu lagi ini ya, H2O pada tahapan keempat. Ya. Pada tahap keempat. Pada tahap keempat ini, tahap keempat, kemudian tahap kedua tadi, ya, ini kan ada H masuk ini, H masuk, tahap kedua ini, kemudian ini tahap keempat, ini kan H-nya masuk. Nah ini sebenarnya H masuk lagi ya, tahap 1, tahap 1 juga termasuk, H2O ditambahkan. Lanjut untuk E, pada tahapan manakah ATP dihasilkan? Nah, yang membebaskan ATP yang mana? Yang membebaskan ATP yaitu pada reaksi yang melepas ATP mana?
Nah, ini dia. Ini kan ada ATP ini. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, berarti yang melepaskan ATP tahap 3. Ini buktinya. Ya kan, ATP. Kemudian yang F, pada tahapan mana sajakah NADH dihasilkan? Berarti yang kuning. Kalau yang kuning itu dilepas. NADH dilepas pada tahap 2, 3, 5. Ya kan? Bukti melepaskan NADH. 2, ini panahnya keluar. Panahnya keluar. Kemudian yang kelima. Nah, ini panahnya, oh ini belum lengkap ya. Nah, ini keluar. Berarti 2, 3, 2, 3, 5. Seperti itu. Oke, clear ya. Jadi tahap 2 ini melepas. Ini melepas. Ini juga melepas NADH. Lanjut untuk yang G, pada tahapan mana sajakah FADH 2 kali dihasilkan? FADH 2 kali. Nah, ini adalah tahap keempat. Nah, ini melepas. Keluar. H. Enzim apakah yang mengkatalisis pembentukan asam sitrat? Nah, ini enzim sitrat sintase. Nah, sudah ada di dalam gambarnya. Kemudian berikutnya, senyawa apa sajakah yang dihasilkan pada siklus Krebs? Nah, kalau kita mau data ya, senyawa apa yang dihasilkan dari siklus Krebs itu tentunya adalah kita bisa data aja yang I, yang dihasilkan berarti yang dilepas ya. Yang pertama adalah, nah ini ada, ini kan dilepas nih, 2CO 2CO berarti 4CO2. Kemudian ATP nya mana? ATP, nah ini ada 2 ATP. Kemudian NADH itu juga pasti 6 NADH. Kita cari ya, ini 2 NADH. Kemudian ini juga ada 2 NADH. Ini juga mestinya juga 2 NADH karena koefisien yang bereaksi itu kan semuanya adalah koefisiennya 2. Ya. Berarti ini 2, 2 dan 2 berarti 6 NADH. Cocok. Kemudian satu lagi adalah FADH di sini. Ya, jadi ada FADH, ada 2. Nah, ini adalah senyawa yang dihasilkan pada siklus Krebs atau sintesis asam sitrat. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan gambar 1.18 coba rumuskan pengertian siklus Krebs. Nah, secara umum kita bisa mengatakan mengenai siklus Krebs itu adalah pemecahan 2 asetil koenzim A ya. Pemecahan 2 asetil koenzim A 2C2 untuk menghasilkan 4CO2, 2 ATP, 6 NADH, 2 FHDH dalam suasana anaerob berlangsung di matriks mitokondria. Berlangsung di matriks mitokondria. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.